Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Aini. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab di kelas 2A. Langsung saja, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ustazah Lailatul Zuhriya untuk memenuhi tugas akhir semester saya ini. Yang pertama yaitu ceritakan secara singkat inti dari aliran-aliran filsafat barat modern dengan bahasa dan pemahaman kalian. Yang pertama yaitu rasionalisme. Rasionalisme merupakan dari kata rasio yaitu akal. Sedangkan isme adalah aliran atau faham. Jadi rasionalisme adalah aliran atau faham filsafat barat yang menekankan kebenaran pengetahuan dari akal. Yang kedua yaitu empirisisme. Apa sih empirisisme itu? Empirisisme merupakan dari kata empiria dari bahasa Yunani yang artinya pengalaman. Jadi empirisisme adalah suatu aliran filsafat barat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera, yaitu pengalaman yang kita lihat. Yang ketiga yaitu kritisisme. Kritisisme berasal dari kata kritik. Aliran filsafat ini mengkritik tentang aliran filsafat yang tadi yaitu rasionalisme dan empirisisme. Dan aliran ini memadukan antara keduanya. Yang keempat yaitu positivisme. Aliran filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan yang benar-benar hanya ada dari ilmu alam dan tidak berkaitan dengan metafisika. Yang kelima yaitu eksistensialisme. X artinya keluar, jadi eksistensialisme merupakan manusia yang keluar dari dirinya sendiri. Maksudnya adalah manusia yang awalnya merupakan subjek yang hanya berpikir saja. Namun dalam eksistensialisme ini manusia itu menjadi manusia yang melakukan atau bertindak. Jadi dia itu memastikan bahwa dirinya ada. Kalau kita cuma berpikir saja kan belum berarti kita itu ada, dan kita memperlihatkan kalau kita itu ada dengan cara kita melakukan tindakan tersebut. Yang terakhir yaitu pragmatisme. Atau praktik atau praktek merupakan aliran filsafat yang menekankan kepada praktek, dapat dipraktekkan dan memberikan manfaat. Soal yang kedua, jika epistemologi barat hanya sebatas mengkaji hal-hal yang sifatnya logis dan empiris saja dengan menggunakan cara kerja aliran-aliran filsafat modern, maka bagaimana dengan hal-hal yang bersifat metafisik dan di luar nalar yang tidak bisa dipecahkan dengan epistemologi barat? Sementara dalam agama, terutama Islam, banyak hal-hal yang bersifat metafisik yang dikaji. Maka epistemologi yang seperti apa yang akan kalian gunakan untuk mengkajinya, baik yang fisik maupun metafisik? Mengingat struktur bangunan pengetahuan Islam tidak memisahkan antara ilmu pengetahuan dengan agama. Ya, jadi ada beberapa cara untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan, seperti melalui akal, empiris, intuisi, ilham, wahyu, karomah, maupun mukjizat. Dalam hal pengetahuan metafisik, jarang menggunakan akal, tetapi lebih menitik beratkan pada perasaan yang mendalam, atau bisa disebut juga diperoleh melalui rasa dalam hati. Ada kalanya, setiap fenomena tidak semua dapat dirasiokan. Sebab itulah peradaban barat tidak menjadikan perasaan sebagai landasan suatu ilmu, hanya sebatas pengetahuan yang belum ilmiah keberadaannya.
hal yang metafisik tadi dapat terangkum menjadi sebuah kebenaran karena adanya keyakinan dari pihak-pihak yang meyakini. Objek pengetahuan metafisik kan merupakan objek metafisik itu seperti alam gaib, termasuk Tuhan, malaikat, jin, dan lain sebagainya. Itu dapat diketahui kebenarannya kalau kita meyakini. Nah, kebenaran pengetahuan mistis atau gaib itu dapat diukur dengan berbagai ukuran. Yang pertama, ada kalanya ukuran kebenaran pengetahuan mistis itu kepercayaan. Jadi sesuatu dianggap benar jika kita mempercayainya. Jadi kalau kita tidak mempercayainya, ya mesti kita tidak akan merasa bahwa itu benar karena tidak masuk akal dan tidak ada buktinya. Yang kedua, ada kalanya juga kebenaran suatu teori diukur dengan bukti empiris, yaitu ukuran kebenaran. Mistisisme dalam Islam dapat ditemukan melalui jalan tasawuf atau sufisme, istilah orientasi barat yang khusus dipakai untuk mistisme Islam, atau juga bisa dikaji lewat filsafatnya orang Islam, yaitu melalui ilmu mantek atau ilmu tentang logika. Yang terakhir yaitu pelajaran berharga apa yang kalian dapatkan setelah mengkaji filsafat barat modern yang barangkali nanti bisa kalian terapkan di kehidupan nyata. Pelajaran berharga, semua yang kita pelajari adalah semuanya berharga. Mulai dari yang pertama yaitu kebingungan cara saya memahami itu filsafat tadi, dan sampai saya mengetahui cara atau macam-macam mendapatkan kebenaran pengetahuan. Dengan itu saya bisa mempraktekannya dalam mencari tahu sesuatu. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.